Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan damai selalu. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang beraktivitas mendapat rezeki yang banyak dan berkah, amin. Pemilu waktunya tinggal 42 hari lagi. Jadi waktu tersisa ini pemilih yang belum menentukan pilihannya untuk menimbang-nimbang dan menentukan kepada siapa masa depan Indonesia 5 tahun ke depan akan mereka titipkan. Masih ada yang dipikirkannya, masih ada yang ngambang, ada yang menggebu-gebu, ada yang mulai turun gunung, dan mulai ada konferensi pers untuk mendukung calon-calon atau menjadi provokasi atau memperkeruh suasana di Pilpres. Dua debat telah kita lalui. Ada elektabilitasnya yang naik setelah debat, ada juga yang turun setelah debat Pilpres tahun 2024. Debat ketiga yaitu KPU akan menggelar tanggal 7 Januari mendatang. Tahun 2024 ya, sudah masuk ya. Yang akan menjadi debat di sini ya, artinya perdebatan ini untuk Prabowo, Ganjar, dan Anies harus sudah mempersiapkan hal yang akan disampaikan. Nah, tema yang akan dipakai untuk debat ini kelihatannya menguntungkan Pak Prabowo. Karena apa? Temanya soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Jadi di sini status Menhan itu diuntungkan ya menghadapi debat ketiga Capres tahun 2024. Bisa jadi hal ini akan bisa menguasai panggung. Tapi juga sebaliknya bisa juga jadi bumerang. Kenapa? Karena di sini juga banyak orang tahu hutang alutsista yang terus naik di sini kan akan dibongkar-bongkar. Nah, dimana beliau ini gak ingin menjadi presiden kan? Maka dari itu bagaimana mengatasi? Nah, hutang kan naik. Nah, disinilah yang akan jadi poinnya Prabowo nanti ya. Utang sampai triliunan ya akan menjadi pertanyaan. Dan ini panggung Prabowo betul-betul akan diuji ini. Ini backgroundnya loh, istilahnya bidang spesialnya Pak Prabowo. Seharusnya sih menguntungkan ya pada debat ketiga ini. Nah, kalau dipersiapkan dengan baik, dengan program yang berjalan, tugas Menteri Pertahanan, ya saya pikir itu nggak ada masalah, nggak perlu dilakukan lagi ya. Tapi kan Pak Ganjar dengan Anies itu kalau dalam penampilan di panggung kan memang luar biasa keduanya ini. Nah, kayak kasus kemarin itu Pak Prabowo kan terkesan emosi ya, dipancing-pancing ya, menghadapi debat pertama kali itu. Nah itu kan karakter ya. Nah di sisi inilah lawan debatnya akan mencari agar supaya terpancing-pancing kemarin dan emosinya muncul jadi bahan pembicaraan di umum. Begitu juga nanti untuk debat ketiga, bisa nggak Prabowo mengontrol emosinya? Nah, bisa nggak Prabowo itu menampilkan gemoynya yang sekarang dielulukan oleh timnya? Sementara jati dirinya, kebiasaan dia, karakter dia emosinan. Semua sudah tahu dari dulu. Tahun 2019 ingat di salah satu pemilu itu sampai gebrak-gebrak meja itu
Mejanya itu kalau nggak kuat udah rontok gitu. Nah, tapi sekarang kan setelah dirubah jadi gemoy. Nah, seperti itu. Itu ya sah-sah saja yang namanya untuk mencari simpatikan. Nah, jadi faktanya yang jelas tak bisa ditutup-tutupi, tentu akan berpengaruh terhadap elektabilitas Prabowo Gibran. Apalagi saat ini kalau ditanya MK, nah disinilah yang paling krusial. Seperti kemarin panjang Pak Ganjar itu kan gara diletak MK sini kan yang jadi emosi itu. Nah, kalau nanti masalah pertahanan ya, yang perlu diwaspadai justru dari Pak Ganjar. Kenapa? Pak Ganjar itu punya apa ya, tim, salah satunya itu mantan Panglima Pak Andika Perkasa. Ya otomatis pengalamannya akan disampaikan ke Pak Ganjar semua. Nah, disinilah letak nanti. Kalau saya lihat akan imbang, ya. Akan imbang karena ini menguasai. Cuman bedanya kalau Pak Ganjar kan diinformasi, dipelajari dari orang-orang yang sama dengan Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo kan punya pengalaman memang bertahun-tahun dirinya sendiri, jadi ya tetap ada bedanya, tetap ada bedanya. Yang seharusnya untuk debat ketiga itu nanti Pak Prabowo harus menguasai panggung, asal tidak emosi. Tapi saya sih nggak optimis kalau Pak Prabowo nggak emosi, karena di mana-mana ada emosi. Yang kasus terakhir kemarin saat dibaca Wapres, gerakannya itu kan udah ketahuan, gerakan yang apa ya, menarik kerahnya Pak Bahlil itu kan gerakan-gerakan yang emosional kan. Nah, itu kan gerakan-gerakan yang tidak lembut, tidak apa, bukan gemoy itu namanya. Menarik seorang menteri lahirnya sama-sama, itu kan sebetulnya selevel sama-sama menterinya. Seperti itu. Ya itulah namanya Prabowo. Kita sudah tahu semua. Ya kita tunggulah debat ketiga, yaitu Capres ketiga-tiganya nanti tanggal 7. Kita semua perhatikan kira-kira siapa yang meraih keuntungan di debat ketiga nanti ya. Saya pikir itu mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Merdeka.